Halo teman-teman, pada pagi hari ini dalam pembelajaran sejarah kita akan membahas mengenai pola keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Jadi, rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang dapat berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Menurut seorang ahli bernama Ruslan Abdul Ghani, menyatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini kemudian selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan, atau to study history is to study the past to build the future. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu, dalam ilmu sejarah, Kunto Wijoyo mengemukakan meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, serta pengulangan dan perubahan. Adapun secara spesifik, kita akan membahas tentang konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Contoh dari keberlanjutan sejarah ini dapat kita lihat melalui peristiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Indonesia hari ini merupakan keberlanjutan dari sejarah masa lalu. KKN yang terjadi pada masa reformasi merupakan sebuah keberlanjutan dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari periode Orde Baru. Sedangkan KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN Orde Lama. Dan begitu seterusnya. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Nah, sekarang paham kan apa yang disebut sebagai keberlanjutan dalam sejarah? Nah, agar lebih mudah dipahami, contoh lain dari keberlanjutan sejarah adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat sampai dengan sekarang. Tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia dengan upacara setiap tahunnya. Nah, upacara setiap tahunnya inilah yang kemudian disebut sebagai keberlanjutan dalam sejarah. Selain itu, keberlanjutan dalam sejarah juga terdapat pada masa Hindu-Buddha yang berlangsung di Indonesia. Nah, kenapa masa Hindu-Buddha disebut sebagai keberlanjutan sejarah? Adakah yang tahu? Ya, karena masa Hindu-Buddha terus berlangsung sampai sekarang. Keberlanjutan dalam sejarah juga diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan atau mendukung suatu proses secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pola keberlanjutan dalam sejarah. Sampai di sini dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.